majelis ada 9 orang majelis hakim. Ada 9 orang, silakan. Silakan. Saksi Afung diurutkan ya. dan siap majelis. Yang pertama Afung dulu, Ya. saksi Afung. Kemudian saksi Ridwan Janari. Saksi Rifaizal Samuel. Saksi Ridwan Rekinalson di belakang. Saksi Dimas Arki. Saksi Arianto di belakangnya. Saksi Dwi Robiansah. Saksi Arsad Daifa. Saksi Dirianto di belakang. Dirianto. Saksi Aris Yulianto. Kurang belakang. Saksi Radite Hernawa. Belum ya. Saksi Agus Saripul. Belum di belakang. Silakan duduk. Silakan duduk. Akan kami tanyakan terlebih dahulu identitas dari masing-masing saksi, dan kepada para saksi kami minta KTP-nya dipersiapkan untuk diperlihatkan kepada kami. Kalau tidak dibawa KTP-nya, silakan yang lain, identitas yang lain. Ya, kalau gitu yang ada dulu silakan diajukan diserahkan kepada kami terlebih dahulu, biar diurutkan ya. Yang nomor 3 ini tidak ada. Saudara nomor 4 tadi. 4, 5. Saksi pertama ya, Chong Jiu Fung, lahir di Matang Terap ya, 3 Juni 1975, laki-laki, beralamat di Jalan Jembatan Besi, RT 3 RW 3, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Betul ya? Saudara kenal dengan terdakwa ini? Tidak. Dan demikian tidak ada hubungan keluarga ya. Saksi kedua Ridwan Janari. Lahir di Jakarta, laki-laki, beralamat di Komplek Polri Blok F nomor 1 RT 3 RW 6 Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri ya. Betul. Kenal dengan terdakwa ini? Siap. Dibuka. Siap kenal. Kenal dua-duanya ya. Siap kenal lama yang mulia. Kenal sejak lama. Baik.
Saudara, namanya? Nama Rifaizal Samuel. Rifaizal Samuel. Iya, yang mulia. Ya. Lahir di Bogor. Siap. 30 Juli. 30 Juli 1990. Agama Islam. Siap. Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri. Siap, yang mulia. Alamat saudara di Pondok Bambu Kuning, Blok A, nomor 7 atau 4, ini maksudnya apa ini? Nomor 7. Blok A7 nomor 4. Blok A7, nomor 4. Bojonggede, Kabupaten Bogor. RT 1, RW 14, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Siap. Betul ya? Betul, yang mulia. Berikut Ridwan R. Soplanit. R ini apa ini? Regi Nelson, yang mulia. Lahir di Ambon 26 Januari 1980. Benar, yang mulia. Laki-laki beralamat di Tebet Barat Dalam 2 nomor 4. Benar, yang mulia. RT 14 RT 3 Jakarta Selatan. Ya. Agama Kristen. Benar, yang mulia. Pekerjaan anggota Polri. Benar, yang mulia. Dimas. Siap. Dimas Arki Jati Pratama. Jati Pratama. Lahir di Jakarta 1 Juni 1989. Betul, yang mulia. Laki-laki beralamat di Jalan Lebak Bulus 1 nomor 14 RT 15 RW 4 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak. Pemirsa, masih dalam tahap verifikasi ke-13 saksi dan kita akan kembali dialog kepada Pak Edi. Pak Edi, mungkin terakhir Pak Edi bisa Anda simpulkan untuk persidangan obstruction of justice pada agenda hari ini, mendengarkan keterangan saksi, kira-kira apakah nantinya di dalam persidangan akan menguak fakta-fakta baru dari perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Pak Edi? Ya, saya kira betul ya. Kita harapkan kepada seluruh saksi yang ada 13 orang ya, kita harapkan sampaikanlah apa yang terjadi yang sebenarnya jujur dari persidangan ya. Kemudian akan terungkap ya apa sebetulnya yang terjadi. Kemudian apa juga yang menjadi motif di belakang ini semua Ya. sehingga terjadi pembunuhan keji terhadap Joshua ya. Saya kira kehadiran dan juga kesaksian para saksi semua tentu memang sangat diharapkan kejujurannya oleh masyarakat. Termasuk juga kalau kita minta ke depan ya, seluruh terdakwa juga kita harapkan jujur ya. Termasuk tadi juga saya lihat ada mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan ya. Ya. Si Rahim ya, saya kira Ridwan Soplanit. Kesaksiannya sangat betul-betul diharapkan dalam kasus ini karena apa? Dia kalau nggak salah merupakan tetangga daripada Ferdy Sambo ya. Kemudian dia juga mungkin yang paling duluan sampai di lokasi kejadian ya. Kita harapkan sampaikan apa yang terjadi sejujur-jujurnya sehingga masyarakat juga bisa melihat apa kejadian yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri tadi. Baik, semoga untuk persidangan pada hari ini semua para saksinya ini mengutarakan kejujuran yang sebenar-benarnya. Betul. Sehingga persidangan dapat berjalan seadil-adilnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia dan juga sekaligus pakar hukum Kepolisian Universitas Bayangkara Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan salam sehat Pak Edi. Baik pemirsa, kita akan kembali ke dalam ruang persidangan utama di mana dua terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Di Jalan Pelikan 1 Blok U7. Betul. Nomor 9 Bintaro Jaya 2 RT 4 RW 7 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang. Betul.
agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul Yang Mulia. Berikut Aris Suryanto. Siap Yang Mulia. Saudara lahir di Cimahi 30 Juli 1987. Siap, betul Yang Mulia. Laki-laki beralamat di Jalan Abdul Rahman nomor 61 RT 2 RW 5 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Siap, betul Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap, betul Yang Mulia. Diryanto. Siap Yang Mulia. Lahir di Cilacap 15 April 1994. Laki-laki, beralamat di Dusun Sindang Barang RT 2 RW 7 Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Karangpucung Cilacap. Siap, betul Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan apa saudara pekerjaan saudara ini? ART Yang Mulia. Apa itu? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Siap. Di KTP saudara ini tidak bekerja ini, atau belum bekerja. Ya, asisten rumah tangga ya. Baik, kami ulang kembali kepada para saksi. Kami tanyakan kepada para saksi, kenal dengan terdakwa ini? Semuanya? Kenal ya? Ada hubungan keluarga? Tidak. Sebagai saksi diminta untuk bersumpah untuk mereka yang beragama Islam dan mereka yang beragama Nasrani berjanji ya sesuai dengan agamanya. Silakan berdiri terlebih dahulu yang beragama Islam untuk disumpah. Maju ke depan sekaligus sejajar. Ya, silakan diikuti terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Allah bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini memberikan keterangan yang benar baik daripada sebenar-benarnya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar baik daripada sebenar-benarnya. Semoga Tuhan Silakan duduk kembali. Kami tanyakan kepada penuntut umum, saksi-saksi yang akan kita dengar ini apakah satu persatu atau disamakan sesuai dengan yang tersebut dalam berita acara ya, dari pekerjaan mereka? Iya, Majelis Hakim. Kalau bisa kita nanti yang saksi dari petugas dari Kepolisian Polres Jakarta Selatan ini itu sekali aja Majelis Hakim, sekali kita periksa bersama. Tetapi yang terlebih dahulu kita periksa adalah karena yang seharusnya minggu kemarin nggak datang, ini Afung dulu Majelis Hakim. Afung terlebih dahulu. Habis Afung nanti Pak Ricky Nelson Soplanit sendiri, baru nanti rombongan polisi ini Majelis Hakim. Ya, bagaimana dengan penasihat hukum? Sepakat? Terakhir. Setuju ya? Enggak, beda keterangan. Saksi Soplanit dan Samuel mohon dipisahkan dan bersama-sama. Tadi yang dimintakan oleh penuntut umum bagaimana? Iya
Iya, seperti itu majelis. Jadi Afung dulu, habis Afung saksi dari Ridwan Rikinel Sosoplanit sendiri, baru nanti saksi yang lain ini termasuklah yang si Faizal Samuel dengan yang lain Arsad Daifa itu satu. Yang dimintakan satu diantaranya tadi, yang dua tadi Sudah dipisah. itu dipisahkan, artinya tidak disamakan dengan yang lain. Samuel dengan iya memang sudah dipisah. Samuel dengan Pak Ridwan. Iya. Artinya Pak Ridwan itu jangan digabungkan dengan saksi-saksi yang lain. Tidak sendiri. Tersendiri dia. Tersendiri. Ya, baru yang lain dipersilakan untuk digabungkan. Begitu ya? Iya. Begitu. yang sama juga dipisahkan gitu ya. Ya, iya itu tadi yang dibilang. Ya. Baik. Saksi yang pertama akan kita dengar Chong Jiu Fung, yang lainnya dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik, kepada saksi kami ingatkan bahwa saudara cukup memberikan keterangan apa yang saudara alami, saudara lihat, saudara dengar. Ya. Tidak boleh melebihi dari itu, ya. Silakan memberikan keterangan yang jujur. Ya, yang mulia. Silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ini. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi ya, saudara saksi apakah sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik polisi? Pernah. Pernah di BAP. Itu sebelum waktu di BAP apakah saksi ada diberi tekanan? Kalau bisa maskernya dibuka aja saksi, biar jelas. Apakah saksi ada pada saat dilakukan pemeriksaan ditekan atau dipaksa atau bagaimana? Tidak ada. Tidak. Itu keterangannya sudah saudara baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani? Sudah. Sudah, oke. Kita mulai ya saksi ya. Pertama kami ingin nanyakan, saksi ini pekerjaannya sehari-hari sebagai apa? Ya. Di sini saya bisa perjelas bahwa saya adalah pekerja freelance, gitu, teknisi CCTV, menerima pemasangan untuk perbaikan penggantian CCTV yang rusak sesuai dengan permintaan customer saya. Oke, freelance atau saksi punya toko sendiri? Toko dulu sempat join sama teman tapi sudah lama, hampir udah 15 tahun yang lalu lah. Oh, berarti sekarang freelance, berarti masang aja. Barangnya Ya. saksi ambil atau beli sendiri atau ada yang masuk gimana? Enggak, saya ngambil sama toko. Ya, Ngambil sama toko. langganan Oke. saya. Saksi pernah nggak ke Komplek Polri Durian 3? Belum pernah. Ke perumahan Komplek Polri Durian 3? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Iya, belum pernah. Sampai sekarang. Kemarin yang pas penggantian DVR aja. Nah, kalau udah pernah itu. Ya. Pas penggantian di VR. Kapan itu? Tanggal 9 Juli 9 Juli tahun 2022. 9 Juli 2022. Iya. Itu saksi ke Komplek Polri Durian 3. Iya. Jam berapa? Jam sebelum jam 6 ya, 5.45 atau 5.50 5.50 sore atau Sore. pagi? Sore. sore. Itu saksi ke sana sendiri atau ada yang menghubungi atau bagaimana? Coba ceritakan. Oke. Jadi pertama saya jam 3 lebih itu saya di WA oleh saudara Irfan. Dia mengatakan, izin Pak Afung, saya Irfan. Saya bilang iya Pak, ada yang bisa saya bantu, saya bilang. Lalu dia melalui telepon WA, dia berkata, saya Irfan, saya mau ada kebutuhan penggantian 2 unit DVR. Oh, saya bilang bisa saya bantu nanti. Oke, itu saksi dihubungi ya Iya, melalui WhatsApp call. siap. Jam Jam 3.20 atau 3.30 lah. sore. Sore. Siang ya, 3.30 siang. Itu saksi udah lama kenal dengan Irfan? Saya secara ini tidak mengenal langsung ya. Mungkin dulu dia pernah menghubungi saya karena customer saya mungkin ada nama Irfan juga, Pak. Tapi saya kurang memperhatikan. Jadi yang intinya saya mendapat permintaan customer itu, berarti saudara Irfan ini sebagai customer saya siap membantu. Irfan ini saksi tahu dia pekerjaannya apa, sebagai apa?
Dia menghubungi saya mengenai CCTV, setidak-tidak langsung pasti dia mengetahui bahwa saya memang ada menjual dan memperbaiki. Bukan, yang mau kami tanyakan, saksi tahu nggak Irfan ini yang menelpon saksi, dia itu tahu nggak, kenal nggak dengan dia, tahu nggak pekerjaannya apa? Saya sebelumnya kurang jelas ya. Sebelumnya tidak jelas. Iya, siap. Kembali lagi, pada saat ditelepon itu yang dikatakan Irfan kepada saksi kan tadi meminta pergantian 2 unit DVR. Betul. Iya. Ya. Ini disebutkan nggak lokasinya di mana? Tidak. Jadi apa yang dikatakan Irfan? Saya bilang, saudara apa? Iya, Pak Irfan, mesinnya seperti apa dan hadisnya berapa besar? Nanti saya coba cek harganya. Lalu dia mematikan telepon, kata nanti saya hubungi kembali. Oh, awalnya cuma mau nanya harga, Ya. belum minta ganti. Belum. Iya. Cuma nanya harga. Enggak, dia ada permintaan penggantian mesin, tapi saya memastikan itu mesin itu mereknya apa, kapasitas harddisk yang di dalam DVR itu berapa besar, supaya nanti saya bisa cek harganya, nanti saya info kepada saudara Irfan. Pada saat pertama kali nelpon itu sudah disebut sama Pak Irfan berapa kapasitasnya? Belum, Pak. Belum. Terus habis itu teleponnya mati. Mati, betul. Terus kapan lagi dihubungi? Saksi yang hubungi atau Irfan yang hubungi? Saudara Irfan hubungi saya kembali dan dia menginformasikan bahwa mesin DVR yang dipakai itu mereknya Grand. Nah, Apa mereknya? Ulang lagi. Grand. Iya, siap. Grand. Iya, Grand. Terus? Oke. Lalu setahu dalam sepengetahuan saya itu bahwa itu adalah mesin Cina, merek Cina punya. Itu biasa toko-toko ada beberapa tempelan aja karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi intinya saya melihat menunya itu saya tahu berarti ini mesin Cina dan saya bisa pastikan bahwa ini saya tahu. Lalu saya melakukan pengecekan ke toko distributor yang biasa saya ambil untuk mengetahui bahwa berapa harga DVR sama harddisk yang ada. Begitu, Pak. Terus habis itu langsung disampaikan ke Irfan. Iya, betul. Harganya, berapa harganya? Harganya itu saya untuk totalnya atau perinciannya. Ya, waktu saksi telepon itu apa yang saksi sampaikan? Oh iya, saya sampaikan bahwa mesin itu DVR itu harganya 650, lalu harddisknya itu 750 karena 1 tera, lalu ongkos saya untuk ke sana dan transportasi saya kena cas 750. Jadi totalnya 3.550. 3.550.000. Itu yang saksi sampaikan di telepon. Betul. Kepada Irfan. Siapa? Kemudian Irfan setuju. Oke, saksi nggak nanya di mana lokasinya digantinya. Lalu saya sempat bertanya, maaf Pak, jadi habis saya kasih harga, nanti katanya nanti saya info ya mau dikirim kemana nanti. Oh, pada saat itu belum tahu. Terus kapan dikasih tahunya? Tidak lama, kurang lebih ada 10 menit gitu dia WhatsApp saya men-share lokasi. Posisinya adalah di Gewas dekat Duren 3 situ. Tempat cuci mobil. Yang di Serdal itu tempat cuci mobil. Siap. Itu. Kemudian saksi langsung ke sana atau beli barang atau bagaimana? Posisi pas waktu itu saya ada pekerjaan di luar, jadi otomatis saya nggak bisa langsung datang. Saya bilang ini mesin saya kirim aja. Ya, jadi saya mau dipakai Gojek, saya kirim ke lokasi. Lalu Gojek sudah jalan menuju ke sana. Sudah Irfan telepon saya lagi dan mengatakan bahwa di sana tidak ada teknisi, minta saya bantu. Saya bilang mungkin saya agak malam karena saya masih di lapangan. Lalu akhirnya dia bilang nggak apa-apa, saya masih lama. Dalam secara ini mungkin dia masih mau cuci mobil atau apa. Ya oke, saya bilang kalau misalnya saudara Irfan mau tunggu nanti saya mampir. Saya bilang saya mau pulang, saya mampir sebentar. Akhirnya saksi jam berapa datang ke sana? Jam 5.50 kurang lebih lah. 5.50. Siap. Sebelumnya tuh saksi tahu nggak ini DVR yang mau diganti ini milik siapa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nggak ada disampaikan sama Irfan? Tidak tahu. Apakah saksi tahu ini adalah DVR yang di pos security? Tahu nggak? Tidak tahu juga. Tidak ada gambaran sama Tidak sekali? ada. Oke, lanjut kemudian datang ke mana? Ke karwasnya atau langsung ke tempat lain? Jadi saya sampai di tempat Gewas itu, tempat cuci mobil. Lalu saya pakai mobil disuruh saudara Irfan pakai di sana. Lalu saya berjalan kaki menuju ke komplek Duren 3, menuju ke pos penjagaan sana. Berapa orang? Seingat saya sama Irfan jalan di belakang 2 orang. Di belakang ada 2 saksi sama Irfan berjalan berdua. Ya. Siap.
Ya pemirsa, saat ini dari tim Jaksa Penuntut Umum sedang bertanya kepada saksi pertama yaitu Chong Chiu Fung ataupun Afung, di mana profesinya sebagai freelance untuk pemasangan DVR ataupun CCTV di perumahan. Pada saat ini Jaksa Penuntut Umum menanyakan apakah Afung mengenal para terdakwa, apakah Afung mengetahui rumah siapa yang ia pasang untuk DVR CCTV. Lalu Afung juga sempat menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui untuk rumah yang ia pasang CCTV-nya ternyata adalah rumah milik Verdi Sambo, Kadif Propam Polri pada saat itu. Pada saat awal pertanyaan, Jaksa Penuntut Umum pun menanyakan kronologi bagaimana Afung diminta untuk mengganti CCTV yang ada di Duren 3 Jakarta. Afung sempat menjawab bahwa dirinya mendapatkan telepon, kemudian dari terdakwa sempat menanyakan harga dari DVR itu sendiri, lalu juga menanyakan pemasangan DVR kapan secepatnya, dan juga menanyakan harga biaya pemasangan dan waktu pemasangan. Afung merupakan salah satu saksi kunci yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya pada agenda persidangan keterangan saksi, Afung tidak sempat hadir ataupun tidak bisa hadir, namun untuk persidangan hari ini Afung sudah berada di tengah ruang persidangan dan sedang menceritakan kronologi pada saat terdakwa memesan DVR CCTV terhadap Afung. Seperti diketahui pemirsa, untuk persidangan memang digelar tanpa audio. Perlu diketahui pemirsa, untuk jumlah saksi yang hadir pada pagi hari ini, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada Majelis Hakim dari 13 baru 9 orang saksi yang datang, dan nantinya akan dilanjutkan 4 orang pada siang hari nanti. Untuk persidangan hari ini di ruang sidang utama pemirsa, Hakim Majelis dipimpin oleh Ahmad Suhel dengan kedua anggotanya yaitu Juyamto dan Hendra Yuristiawan. Ada 2 terdakwa yang berada di ruang sidang utama yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Selain di ruang sidang utama, ada juga agenda persidangan menanggapi eksepsi di ruang sidang 3 dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Nantinya juga di ruang sidang 3 ada terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi sama seperti terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dan saat ini pemirsa, saksi Afung sedang menceritakan jenis-jenis DVR yang diminta untuk diganti di rumah Duren 3 Jakarta pada 9 Juli lalu.
Saat ini Afung masih menjelaskan kepada hakim majelis mengenai tipe ataupun jenis DVR CCTV yang diminta untuk dipasangkan di Rumah Duren 3 Jakarta, pemirsa. Dibantu oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk saksi pada hari ini, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mengagendakan ada 13 saksi, namun untuk pagi hari ini baru ada 9 orang saksi yang hadir di ruangan persidangan. Saksi pertama adalah Chong Chiu-fung alias Afung, di mana profesinya adalah freelance ataupun pengusaha dari CCTV. Lalu ada Ridwan Janari selaku anggota Polri. Dan ada AKP Rifaizal Samuel, anggota Polri atau ex-Kanit Satreskrim Jakarta Selatan. Ada juga AKBP Ridwan Soplanit, anggota Polri yang dulunya adalah mantan Kasatreskrim Jakarta Selatan. Ada AKP Dimas Arki, anggota Polri, masih menjabat sebagai Kanit Ranmor Jakarta Selatan. Ada Dwi Robiansyah, anggota Polri, Ibda Arsyad Daifa Gunawan, anggota Polri atau mantan Kasubnit Satreskrim Jakarta Selatan. Ada Aris Yulianto, anggota Polri. Dan terakhir ada Dirianto selaku asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Untuk persidangan digelar tanpa suara ataupun tanpa audio, pemirsa, dikarenakan ini merupakan adalah peraturan dari majelis hakim, peraturan persidangan yang harus diikuti, dikarenakan dikhawatirkan terdapat keterangan saksi yang sensitif dan juga agar tidak mempengaruhi jawaban saksi lainnya pada saat ditanya pada gilirannya oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum.